Peradaban Mesir kuno berlangsung selama berabad-abad di sepanjang sungai Nil yang sekarang telah menjadi negara Mesir. Dan peradaban ini adalah salah satu peradaban terbesar dan tertua dalam sejarah umat manusia yang terkenal dengan pencapaiannya yang luar biasa di beberapa bidang seperti seni, sains, dan bidang medisnya. Mesir kuno yang berlangsung dari tahun 3300 sebelum Masehi sampai 525 sebelum Masehi adalah tempat berawalnya dasar perawatan medis modern seperti pengaturan tulang, pengobatan gigi, operasi sederhana, dan berbagai set obat. Penyebutan semacam dokter dalam sejarah diketahui pertama kali ditemukan pada tahun 3533 sebelum Masehi, yang pada saat itu diceritakan bahwa Sekhenat, seorang kepala tabib, berhasil menyembuhkan penyakit hidung Fir'aun Sahura dari dinasti kelima. Dan berikut ini adalah pembahasan pengobatan di Mesir kuno selengkapnya. Diperkirakan ada banyak teks tentang medis di zaman Mesir kuno, namun hanya sedikit yang bisa bertahan hingga saat ini. Meski begitu, beberapa di antaranya memberikan banyak informasi tentang bagaimana perlakuan orang Mesir untuk menghadapi penyakit dan bagaimana mereka mengatasinya. Pada teks Papyrus Sester Beatty yang bertanggal 1200 sebelum Masehi, di dalamnya terdapat langkah-langkah pengobatan untuk penyakit yang berhubungan dengan anus dan rektum, atau saluran penghubung antara anus dan usus besar, serta meresepkan ganja untuk penderita penyakit semacam kanker. Sedangkan Papyrus Berlin yang berasal dari masa kerajaan baru, yaitu antara tahun 1550 sampai 1069 sebelum Masehi, membahas tentang kontrasepsi, kesuburan, dan termasuk tes kehamilan, dan diketahui papirus ini adalah pertama kali dalam sejarah yang menyebutkan tentang hal tersebut. Selain itu, di masa yang sama, ada juga Papyrus Ebers yang menyebutkan pengobatan penyakit semacam kanker, penyakit jantung, diabetes, pengendalian kelahiran, dan depresi. Dan juga Papyrus Edwin Smith yang menjadi karya tertua yang membahas tentang teknik bedah. Selain itu, masih ada banyak lagi papirus-papirus yang khusus membahas tentang pengobatan. Semua karya-karya di atas akan diterapkan oleh seorang tabib yang secara rutin melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga. Orang Mesir kuno menyebut ilmu pengobatan sebagai seni yang diperlukan, mungkin karena hal tersebut butuh keahlian dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Para tabib dianggap sebagai pendeta peraks atau rumah kehidupan. Di zaman itu, sebuah luka lebih mudah dimengerti oleh orang Mesir, berbeda dengan penyakit, karena luka mudah untuk diobati dan mudah diketahui bentuk dan penyebabnya. Sedangkan penyakit lebih sulit karena tidak diketahui apa penyebabnya. Oleh karena itu, sebuah penyakit biasanya dianggap sebagai akibat dari dosa atau dianggap sebagai serangan iblis. Lalu mereka mengobatinya dengan membacakan mantra-mantra magis oleh orang pintar. Dan seorang sejarawan mencatat bahwa tabib yang paling awal adalah seorang penyihir karena hal tersebut. Jenis penyakit orang Mesir di zaman itu sangat beragam, seperti halnya saat ini, seperti infeksi mata, malaria, disentri, cacar radang paru-paru, kanker jantung, demensia, tipes, radang sendi, darah tinggi, bronkitis, TBC, dan penyakit-penyakit umum lainnya. Selain mantra-mantra magis, orang Mesir kuno juga menggunakan jimat, persembahan, wangi-wangian, tato, dan patung untuk mengusir setan atau menenangkan dewa-dewi yang mengirimkan penyakit. Mantra-mantra tersebut dituliskan dalam gulungan-gulungan papirus yang menjadi teks medis pada masa itu. Di Mesir kuno, yang menjadi seorang dokter, bidan, perawat, dan dokter gigi bisa laki-laki atau perempuan. Dokter pertama yang kemudian dijadikan sebagai dewa pengobatan dan penyembuhan adalah Imhotep, yang hidup sekitar tahun 2667 sampai 2600-an sebelum Masehi. Dia juga terkenal karena keahliannya dalam mendesain piramida. Imhotep juga dikenang karena memprakarsai pengobatan sekuler melalui pernyataannya yang menyebutkan kalau sebuah penyakit adalah hal yang alami dan bukan hukuman dari para dewa. Sedangkan seorang dokter wanita pertama adalah Meritah yang menjadi kepala medis di istana kerajaan sekitar tahun 2700 sebelum Masehi. Menjadi seorang dokter di masa itu tidak hanya harus bisa membaca, tapi juga harus berkepribadian baik dan murni dalam jiwa raganya. Para dokter juga disebut sebagai wabau,
yang harus mandi sesering mungkin dan harus sesuci mungkin seperti seorang imam besar. Setiap dokter memiliki spesialisasinya masing-masing, tapi ada juga dokter umum dan seorang sawu yang khusus dalam menggunakan sihir. Tapi seorang dokter dianggap tidak ada hubungannya dengan proses melahirkan, karena itu adalah tugas dukun beranak dan para wanita di rumah. Di sisi lain, banyak orang Mesir yang mengalami masalah dengan gigi mereka, dan dokter gigi pertama yang dikenal adalah Hesire di sekitar tahun 2700 sebelum Masehi, yang saat itu menjadi kepala dokter gigi dan tabib raja. Masalah gigi adalah masalah yang umum di masyarakat Mesir kuno karena pola makan orang-orangnya yang mengonsumsi roti-roti kasar dan pasir seringkali masuk ke makanan mereka. Pada tahun 1458 sebelum Masehi, Ratu Hatshepsut dari Kerajaan Baru meninggal karena abses gigi. Sakit gigi dan masalah gigi dianggap disebabkan oleh cacing gigi yang harus diusir dengan mantra dan jambi-jambi. Diperkirakan kepercayaan ini berasal dari Mesopotamia, khususnya dari daerah Sumer, di mana mantra-mantra untuk mengusir cacing gigi telah ditemukan dalam prasasti Paku kuno. Meski begitu, praktik medis di zaman dulu juga tidak terlepas dari resiko. Contohnya seperti sunat yang sudah menjadi ritual keagamaan di Mesir kuno. Sunat dilakukan pada anak laki-laki berusia antara 10-14 tahun, dan tradisi ini adalah penanda seorang anak akan menginjak usia dewasa. Mereka disunat dengan menggunakan pisau yang terbuat dari batu, dan sang dokter juga merapalkan mantra, namun terkadang praktik tersebut masih menimbulkan infeksi. Karena infeksi pada zaman dulu itu masih belum diketahui, jadi mereka mengatasinya dengan merapalkan mantra-mantra sihir. Sebab itu kemungkinan besar mengakibatkan kematian banyak pemuda. Di sisi lain, masalah mata diobati dengan darah kelelawar, karena mereka percaya kalau orang yang sedang sakit akan mendapatkan penglihatan malam kelelawar. Dalam hal pembalseman, orang-orang yang bekerja di bidang itu telah memahami kalau organ dalam manusia saling berkaitan, tapi hal ini tidak diketahui oleh dokter. Karena kedua profesi ini bergerak di bidang yang sangat berbeda dan dianggap tidak terkait sama sekali. Karena alasan inilah, meskipun orang Mesir memiliki sarana untuk mengembangkan ilmu penyakit dalam, tapi mereka tidak pernah melakukannya. Di zaman itu, selain jantung dikenal sebagai pompa, jantung juga dianggap sebagai pusat emosi, kepribadian, dan kecerdasan. Orang yang meninggal, jantungnya akan diawetkan, sementara otaknya akan dikikis dan dibuang karena dianggap tidak berharga. Dokter Mesir sangat dihormati karena keterampilan dan pengetahuannya, dan mereka kadang dipanggil oleh raja-raja dan bangsawan dari kerajaan lain. Seperti bangsa Yunani yang sangat mengagumi dokter-dokter Mesir kuno, dan mereka juga mengadopsi sejumlah kepercayaan dan teknik-tekniknya. Dokter-dokter terkenal di Roma dan Yunani seperti Galen dan Hippocrates yang menjadi bapak kedokteran modern, mempelajari dan mewariskan tradisi-tradisi tersebut hingga saat ini.